Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar Indonesia, kali ini akan kita bahas masalah logaritma dasar. Jadi ini logaritma dasar. Nanti akan kita bahas pula untuk persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Jadi untuk kali ini kita mulai dari logaritma dasar dulu ya. Dasar. Oke. Selamat mengikuti video ini. Sebelum kita membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan logaritma dasar, akan kita refresh untuk hukum-hukum yang ada di logaritma, di hukum yang ada di logaritma. Jadi konsep dasar logaritma itu dari eksponen, di mana kalau ada A, ya, kalau ada A pangkat B sama dengan C, ini sama halnya gitu ya, sama halnya B sama dengan A logaritma C. Nah, gitu. Jadi ini satu rangkaiannya. Bagi yang lupa, ini bisa kembali refresh bahwasanya kalau ada dua logaritma 8 itu sama dengan berapa? Misalkan sama dengan X. Gitu ya. Maka sesuai dengan sifat ini, itu berarti sama halnya kita akan menghitung 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, sekarang 2 pangkat berapa yang 8? Tentu diperoleh X sama dengan 3. Maka ini nilainya adalah 3. Maka biasanya orang langsung, misalkan 3 logaritma 81. Ya artinya 3 pangkat berapa, gitu ya, yang hasilnya 81. Oh, berarti 4. Nah, itu ya konsep logaritma. Beberapa hukum logaritma. Misalkan A logaritma A itu 1. Karena ini terbalik ya tulisannya ya. Karena A pangkat 1, jadi di A pangkat 1 itu sama dengan A. Gitu ya. Nah, begitu pula A logaritma 1 itu 0. Gitu ya. Karena A pangkat 0, jadi ini A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Kemudian logaritma perkalian suatu bilangan gitu ya, itu sama dengan penjumlahannya. Pembagian sama dengan pengurangannya. Perpangkatan itu menjadi perkaliannya. Maka kalau akar N itu ya artinya sebenarnya X pangkat seper N. Gitu ya. Maka pangkat dari logaritma suatu bilangan ini menjadi pengali. Nah, ini ya, menjadi pengali. Oke. Nah, begitu pula ini. Kalau ada bilangan pokok berpangkat, itu menjadi pembagi. Kita tahu pangkat yang dilogaritmakan jadi pengali. Nah, maka hukum seperti ini. Ini adalah penyebaran bilangan pokok logaritma. Bahwasanya kalau A log X bisa diubah menjadi sembarang bilangan pokok, tapi dengan syarat bilangan pokok itu harus lebih dari 0, gitu ya, harus lebih dari 0, gitu ya. Dan tidak boleh 1. Oke. Jadi kalau 1 tidak bermakna ya. Negatif tidak diperkenankan. Oke. Ini terjadi perubahan bilangan pokok. Oke. Ini namanya dalil rantai. Dalil rantai. Di mana A log X kali X log B ya langsung saja. Ujung dengan ujung. Pembuktiannya ya mestinya ada di materi kelas 10 ya. Oke, terus A logaritma X itu bisa dibalik. Jadi X menjadi bilangan pokok, A menjadi isi logaritma, tetapi terbalik isinya, 1 per. Ya. Nah, konsep ini tentu menjadi shortcut. Jadi kalau A pangkat bilangan pokok A logaritma X, ya sama dengan X sendiri. Ya, sama dengan X sendiri. Ya. Ini sekilas tentang hukum-hukum logaritma, sekedar merefresh. Semoga dengan dasar, 11 dasar dan konsep definisi ini bisa memudahkan kita untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan logaritma. Sekarang kita akan bahas soal ini. Ini pernah muncul di event SBMPTN, ya, di mana ada P logaritma 2 sama dengan 8. Maka dari sini kita sudah bisa definisikan bahwasanya 2 sama dengan P pangkat 8. Kalau begitu
P sama dengan berarti 2 pangkat 1/8. Untuk kasus ini berarti terdefinisi 8 sama dengan Q pangkat 4. Berarti Q itu sama dengan 8 pangkat 1/4. Oke. Sekarang ada variabel S. S itu sama dengan P pangkat 4. Kita tahu P sama dengan 2 pangkat 1/8. Berarti 2 pangkat 1/8 dipangkatkan 4. Berarti menjadi 2 pangkat setengah. Ya. Sekarang T itu sama dengan Q pangkat 2. Q sendiri adalah 8 pangkat 1/4. Maka kalau dipangkatin 2, berarti menjadi 8 pangkat setengah. Nah, sudah. Maka kita sudah bisa mencari nilai dari T logaritma S. Berarti T logaritma S gitu ya, itu sama dengan T, kita definisikan 8 pangkat setengah. Oh ini 2, bilang pokok 2. Oh ini 8. Berarti sama-sama jadikan 2, berarti ini 2 pangkat 3 kali setengah. Gitu ya. Maka ini adalah 2 pangkat 3/2. Ah, sudah. Maka T bisa dituliskan 2 pangkat 3/2 logaritma. Gitu ya. S-nya adalah 2 pangkat setengah. Oh, sorry. 2 pangkat setengah. Nah, maka sesuai dengan hukum logaritma tadi, hukum logaritma yang ini, gitu ya, bahwa mana tadi yang ini, A pangkat N logaritma X pangkat M, itu M-nya menjadi pengali, N-nya menjadi pembagi. Nah, maka kita sudah bisa menggunakan hukum itu, berarti setengah menjadi pengali, gitu ya. Sedangkan 3/2 sebagai pembagi. Nah, 3/2 yang tersisa adalah 2 logaritma 2. Nah, oke. Ini menjadi 1/2 tetap, ini menjadi 2/3. Gitu ya. 2 logaritma 2 itu 1. Begini habis terbagi, maka hasilnya adalah 1/3. Mestinya pilihannya adalah B. Sekarang kita akan bahas soal ini, ya, di mana didefinisikan ada variabel A, didefinisikan 4 log X. Ada variabel B, didefinisikan 2 log X. Kemudian ada operasi yang lain, gitu ya. Kita diminta menjumlahkan A dan B. Nah, ya. Oke. Definisi ini dulu. Kalau ada A sama dengan 4 logaritma X, itu berarti kita bisa sederhanakan A sama dengan 4 itu 2 pangkat 2. Gitu ya. Logaritma X. Kenapa sih 4-nya jadikan 2? Karena B itu terdefinisi sama dengan 2 log X. Nah, sama-sama 2 akan mudah dioperasikan. Kita hubungkan 2 pangkat 2 logaritma X itu sama halnya setengah 2 log X. Nah, sudah terhubung antara A sama B. Oh, berarti A sama dengan setengah B. Nah, ini diingat-ingat informasi. Oke. Sekarang dari sini. Dari sini kita uraikan. Tadi 4 itu kita bisa ubah menjadi bilangan pokok 2 karena di sini 2. Maka ini adalah 2 pangkat 2 logaritma B gitu ya, ditambah 2 logaritma A. Gitu ya. Itu sama dengan 2. Maka definisi adalah ini berarti setengah gitu ya. 2 logaritma B ya, ditambah 2 logaritma A sama dengan 2. Supaya bisa dioperasikan, setengah ini jadikan pangkat di sini. Berarti ini 2 logaritma B pangkat setengah ya, ditambah ini 2 logaritma A sama dengan 2. Nah, ini sudah bisa dikalikan. Diubah menjadi perkalian. Berarti ini 2 logaritma gitu ya. Ini B pangkat setengah kali A sama dengan 2. Maka B pangkat setengah dikalikan dengan A itu senilai 2 pangkat 2.
sesuai dengan definisi logaritma. Berarti sama dengan 4. Nah, informasi. Ya, informasi. Oke. Kita tahu bahwa A itu adalah setengah B. A itu setengah B. Maka kita sudah bisa mensubstitusi. Mau B atau mau A, silahkan. Tetapi yang jelas sudah terhubung, berarti A-nya katakanlah kita ganti dengan setengah B. Berarti A kali B pangkat setengah itu sama dengan 4. A-nya adalah setengah B. B kali B pangkat setengah sama dengan 4. Berarti ini adalah B pangkat 3/2. Ini semua dikalikan 2, berarti ini 8. Nah, sudah, berarti B sama dengan 8 itu 2 pangkat 3, teman-teman. Nah, B pangkat 3/2 sama dengan 8. Berarti B sama dengan pangkat 2/3. Kebalikannya. Ya. Oke, berarti B-nya adalah coret nih. Berarti 4. Nah, kalau B-nya 4, maka A-nya udah ketemu. Sama dengan 2. Maka penjumlahan A tambah B menjadi sesuatu yang sederhana. Ya. A 2 tambah 4. Tentu hasilnya adalah 6. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan seperti ini. Jadi, coba lihat, ini ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel Y. Ya. Terus kita disuruh menghitung Y logaritma W. Maka menghitung ini itu tidak mungkin dilakukan kalau belum satu variabel. Maka kita harus menghubungkan antara Y sama W. Jadi nanti soal ini mau terserah mau diubah dalam bentuk W atau mau diubah dalam bentuk Y. Ya, maka saran saya kalau bisa satu variabel supaya mudah dihitung. Ya, maka coba kita hubungkan. Definisi ini berarti W sama dengan X pangkat setengah. Gitu ya. Definisi ini adalah W sama dengan X, Y pangkat 2/5. Definisi logaritma. Maka coba kita hubungkan Y dengan W. Oh, berarti X ini yang harus kita substitusi. Oh, berarti di sini X sama dengan W pangkat 2. Nah, ini kedua ruas kita kuadratin, maka dapat X sama dengan W pangkat 2. Oh, dari sini kita bisa menghubungkan W sama Y. Berarti W sama dengan X-nya kita ganti dengan W pangkat 2 kali Y. Pangkat 2/5. Maka coba lihat. Ini berarti sama dengan W pangkat 2 kali Y. Sama-sama kita pangkatkan 5/2. Berarti ini adalah W pangkat 5/2. Berarti Y terhubung. Y terhubung sama dengan W pangkat 5/2 dikurangi 2 berarti setengah. Nah, kalau lebih sederhana berarti W sama dengan Y pangkat 2. Oke, maka tinggal kita substitusi di sini. Oh, berarti Y logaritma W itu sama dengan Y logaritma, gitu ya. W-nya adalah Y pangkat 2. Nah, sudah, berarti ini pangkat menjadi pengali 2 kali Y logaritma Y. Oke, maka ini sama dengan 2 kali Y logaritma Y 1. Berarti ini sama dengan 2. Ya, jawabannya adalah 2. Akan kita coba untuk menyelesaikan soal yang pernah muncul di tes SIMA UI. Ya. Oke, ini agak panjang karena ada bilangan pokok yang berbeda-beda ini. Ada 3, ada 6, ada 9, ada 6, 9. Oke. Tetapi lihat persamaan ini dulu. Semua suku yang ada di sini ini mengandung X. Mengandung X. Ya, mengandung X ya. Nah, kan. Maka kalau X-nya itu 1, logaritma berapapun kalau 1, bilang pokoknya berapapun kalau 1, pasti nilainya 0. Maka kalau X-nya 1, 0 kali 0, ini sama. Maka persamaannya sama. Kalau X-nya 1, maka kita udah dapat jawabannya. 1. Logika. Ya. Oke. Sekarang yang kedua.
Kita selesaikan persamaan karena nilai-nilai X yang memenuhi ya. Oke. Persamaan ini kita coba dekati dengan kita kalikan dengan nih, semua ruasnya, semua bagiannya kita kalikan dengan X log 3. Oke, kebalikan dari 3 log X ya. Oke, X log 3. Maka yang di sini, yang ruas kiri menjadi 3 log X gitu ya, kali 6 log X gitu ya. Nah, yang ini kita selesaikan dah. 9 log X kali X log 3. Oke. Ini juga kita kalikan 3 log X kali 6 log X kali X log 3. Yang suku yang ke tengah ini 3 log X kali 9 log X kali X log 3. Log 3. Ya, 3. Ditambah 6 log X kali 9 log X kali X log 3. Ini lihat hukum rantai. Nah, hukum rantai ya. Ini hukum rantai, ini hukum rantai, ini hukum rantai. Maka yang ruas kiri tinggal 3 log X kali 6 log X. Yang di sini adalah 9 log 3. Oke, 3 log X, ini 6 log 3. Tambah 3 log X, ini adalah 9 log 3. Oke, ini adalah 6 log X, ini adalah 9 log 3. Oke, kita catatan kaki dulu. 9 log 3. 9 itu 3 pangkat 2. Log 3. Ini jadi setengah gitu ya. Ini adalah 3 log 3. Oke, maka 9 log 3 itu sama dengan setengah. Sudah bisa kita sederhanakan. Nanti sama dengan setengah. Sama dengan setengah. Ini sama dengan setengah ya. Ini sama dengan setengah. Oke ya. Sudah mulai sederhana, mulai berkurang. Sekarang kita coba kalikan X log 6. X log 6 gitu ya. X log 6, kita lihat. Kalau gitu, ini tadi setengah. Berarti setengah, saya tulis di depan, setengah. 3 log X. Sekarang ini, 6 log X kali X log 6. Ini kita kalikan semuanya ya. Ya tentu 1. Karena menjadi 6 log 6. Ya. Oke, sekarang ini. 3 log X gitu ya. Ini 6 log 3, tetap aja kita tulis 6 log 3. Oke ya. Ditambah, kali X log 6. Kali X log 6. Berarti di sini adalah menjadi 3 log kali X log 6 di sini kan. Berarti menjadi ini adalah 6. Menjadi 6. Nah, oke. Sudah. Sekarang ditambah gitu ya. Ini kalikan X log 6. Berarti menjadi 3. Ini tadi setengah ya. Setengah. Ya, setengah. Ini adalah 3 log 6. Ya, sudah ya. Ditambah ini adalah setengah. Oke. 6 log X kali X log 6. 1. Oke. Ada pecahan semua. Ya, ini rantai ini. Rantai berarti 3 log 3. Itu 1. Ini 1 berarti. Oke. Ada pecahannya semua supaya mudah, kalikan 2. Berarti 3 log X. Tinggal 3 log X saja. Gitu ya, ruas kiri. Gitu ya. Sama dengan, di sini tinggal 1 kali 2 berarti 2 ditambah. Ini setengah kali 2 berarti 1. Tinggal 3 log 6. Setengah kali 1 kali 2 tadi. Berarti 1. Oke. 2 tambah 1 itu 3. 3. Ini 3. 3 log 6. Supaya bisa dioperasikan gitu ya. 3 ini dijadikan 3 log. 3 log berapa yang 3 gitu ya. 27. Oke. Maka ini sama dengan 3 log. Oke, lihat penjumlahan logaritma itu menjadi perkalian. 27 kali 6 itu 12 tambah 4, 16, 2. Itu 3 log X. Berarti X sama dengan 162. Ini pilihannya.
Berarti jawabannya yang benar adalah poin 2 dan poin 4. Ya. Oke, seperti ini triksnya, mudahnya gitu ya. Aljabarnya harus ketelitian tingkat tinggi ya. Kita akan mencoba membahas soal ini ya. Tentu ini adalah variasi dari bentuk soal logaritma, tapi lihat ini 2 log 3, ada sebuah fungsi fn gitu ya. Didefinisikan 2 log 3 kali 3 log 4, 4 kali log 5, terus sampai n. Nah, maka lihatlah ini rantai. Ini rantai. Tentu ini rantai terus terakhir berarti kita sudah bisa simpulkan bentuk panjang ini bisa disingkat menjadi ya, bisa disingkat menjadi fn, bisa disingkat menjadi fn sama dengan 2 log n. Nah, sekarang lihat F8 itu berarti kan F dari 2 pangkat 3. Berarti sama dengan 2 log n, n-nya diganti 2, 2 pangkat 3. Menjadi 3. Oke ya. Oke, 16, F16 pesawat nih. Berarti F pangkat 2 pangkat 4. Berarti sama aja dengan ini definisi ya, 2 log n. Berarti 2 log 2 pangkat 4. 4. Begitupun ini gitu ya. Ini 32 F32 gitu ya. 32 itu berarti sama dengan F pangkat 2 pangkat 5 gitu ya. 2 pangkat 5. Berarti ini adalah 2 log 2 pangkat 5. Berarti sama dengan 5. Oke, dan seterusnya lihat nih. Ini adalah 2 pangkat 3 gitu ya. 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, terus sampai 2 pangkat 30. Nah, ini kan jadi barisan gitu ya. Berarti 3 tambah 4 gitu ya. Tambah 5 gitu ya. Tambah 6 gitu ya. Kalau diteruskan ya. Oke, tambah terus sampai terakhirnya adalah tentu ini adalah jadinya 30. Oke, maka ini adalah barisan aritmatika dengan suku pertama 3 dan beda adalah 3. Sudah. Berarti jumlahnya adalah SN-nya adalah berapa kira-kira? Berapa suku? Oke, berapa suku? Berarti ini 3, 4, 5 berarti ini adalah 30 suku yang kalau ini ada 1, 2 gitu ya. Sampai 30 berarti ada 30 suku. Berarti yang kurangi 2 berarti hanya 28 ya. 28 berarti 28 gitu ya, kali 2A 6 tambah N-1 berarti 29 kali beda ya, kali beda. Bedanya adalah 3. Oke, saya rasa ini bisa dihitung. 24. Oke, 6 ditambah 7, 2, 6, 8. Oke, berarti ini adalah 24 kali 93. Belakangnya 2. Ya, belakangnya 2. Satu-satunya belakangnya 2 adalah ini ya. Oke, semoga ini benar ya. Oke. Oke, sekarang kita akan bahas soal ini ya. Oke, jari-jarinya gitu ya adalah log A kuadrat gitu ya. Kelilingnya apa rumus keliling lingkaran? Oke, 2πr ya. Itu K-nya itu kelilingnya adalah log B pangkat 4. Oke, sama dengan 2pi. R-nya adalah log A pangkat 2. Oke, mari kita lepas pangkatnya. Berarti ini adalah 4 logaritma B. Gitu ya. Ini pangkatnya kita lepas berarti 4pi logaritma A. Ya, oke, 4-nya sudah bisa dicoret. Karena perkalian, sama-sama dibagi 4. Kemudian kita kumpulkan logaritmanya. Berarti logaritma B per logaritma A itu sama dengan pi. Nah, definisi ini adalah sama saja dengan A logaritma pi.
berarti A logaritma B sama dengan B. Berarti ini jawabannya mestinya adalah B. Berarti pilihannya adalah C. Untuk soal nih, ya, diketahui X sama dengan logaritma A, Y logaritma B, Z logaritma C. Bentuk sederhana dari ini bentuk ini harus diuraikan supaya dalam bentuk X, Y, dan Z. Oke, kita coba ya. Oke, logaritma gitu ya. A akar C gitu ya, per B kuadrat. Nah, tentu harus kita jabarkan ini menjadi hukum logaritma. Berarti ini sama dengan logaritma A gitu ya, ditambah logaritma akar C, berarti C pangkat setengah gitu ya. Lihat pembagian dikurang logaritma gitu ya, B pangkat 2. Oke, kita operasikan pangkatnya logaritma A. Oke, pangkat menjadi pengali setengah logaritma C. Ini 2 logaritma B. Oke, tinggal menghubungkan definisi logaritma A itu nilainya X. Ini setengah logaritma C itu Z dikurangi 2 logaritma B itu Y. Oke, maka kalau susun X, Y, Z-nya X dikurang 2Y plus setengah Z. Ada enggak? Ada. Ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal ini. Soal ini berarti ini adalah selisih kuadrat. Selisih kuadrat berarti penjumlahan dan perkalian ya. 5 log 10 gitu ya. Ditambah 5 log 2 gitu ya. Kali 5 log 10 dikurang 5 log 2. Nah, ini selisih 2 kuadrat ya. Oke, ini akar 20 sama dengan 20 pangkat setengah. Berarti bisa sederhanakan setengah kali 5 log 20. Oke, atas kita operasikan penjumlahan logaritma. Berarti menjadi 5 log 20. Oke, pengurangan logaritma. Berarti pembagian 5 log 5. Dibagi setengah kali 5 log 20. Oke, ini habis terbagi. Oke, 5 log 5 adalah 1. 1 dibagi setengah adalah 2. Ini jawabannya. Oke, demikian beberapa contoh soal tentang logaritma gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana menyelesaikan persamaan gitu ya, persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma. Ini tadi masih dasar-dasarnya gitu ya. Masih dasar-dasarnya. Nah, sekarang nanti ya video yang akan datang kita akan bahas tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Oke, sampai di sini pembelajaran Indonesia. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.